Mas Panggi sendiri, kepemimpinan Pak Suharso ini terhadap P3 sendiri seperti apa? Memuaskankah? Sejauh ini tidak ada masalah kah atau bagaimana? Iya, tentu itu yang bisa melihat itu antara suara grassroots dengan elit penentu di partai tentu akan menjelaskan itu. Yang jelas approval rating itu pasti melihat perkembangan dinamika dari hasil survei misalnya yang tadi ada potensi tidak lolos di ambang batas 20%. Kemudian bagaimana strong leadership-nya Pak Suharso tentu juga dibaca oleh kader-kader. Tetapi menurut saya ini sangat hampir mulus sekali gitu. Jadi sangat solid dan tidak hampir riak gelombangnya itu tidak terlalu kuat dinamikanya. Maka mungkin saja memang ada persoalan pada strong leadership-nya Pak Suharsonya. Nah, mungkin kebutuhan usernya P3 hari ini melihat bahwa mereka butuh sosok yang bisa memberikan harapan baru untuk P3 ke depan. Dan kita tahu juga terpilihnya Pak Suharso itu juga dulu kalau dibaca ADRT-nya kan memang beliau waktu itu bukan sebagai wakil ketua umum. Sementara di ADRT kalau PLT kalau ada ketua umumnya bermasalah atau diberhentikan atau itu yang automatically menjadi ketua umumnya ada PLT ketua umumnya maksud saya adalah sebagai wakil ketua umumnya dan posisi Pak Suharso waktu itu juga tidak sebagai wakil ketua umum. Nah itu yang dianggap mungkin juga proses dari awal saya lihat ada persoalan juga sebetulnya dan hasilnya hari ini kita bisa lihat juga. Jadi ini juga mestinya kan bagaimana P3 ke depan untuk taat saya nggak masuk ke P3-nya tapi disiplin kepada ADRT tentu aturan main jelas di partai dan P3 mungkin Kang Owi lebih paham soal bagaimana mengatur, mendesain atau rute P3 itu sendiri ke depan gitu. Yang kedua Cak, bahwa soal amplop tadi dengan politik identitas, dengan polarisasi, nah saya melihat tidak terlalu signifikan saya lihat. Termasuk opini publik masyarakat nggak terlalu memahami ini sebetulnya. Bahkan kalau ditanya ke masyarakat ini ngerti nggak persoalan P3 Pak Suharso ini berhenti karena ada korelasi relasi antara amplop dengan pemberhentian beliau. Sentimen itu saya nggak menangkap itu, capture-nya nggak dapat, inzoomnya nggak ke situ. Tapi mungkin ini adalah kebutuhan lain di P3 hari ini, ingin bagaimana ada kondisi krisis yang saya bilang tadi. Nah tetapi yang ketiga Cak gini, kalau kondisi hari ini memang politik identitas, polarisasi dan keterbelahan itu kan sebetulnya juga mengganggu persoalan kebangsaan kita hari-hari ini. Maka sebetulnya KIB tanpa kandidasi, daya rekat KIB ini kan adalah mereka koalisinya sudah penuh boarding pass-nya, itu daya ikat atau daya lem koalisinya tanpa kandidasi. Dan mereka juga punya persamaan kepentingan yang sama. Apa persamaan kepentingan KIB, PAN, Golkar, dan P3 adalah untuk meminimalisir potensi head to head dua calon atau bipolar tadi bertumpu pada dua kutub yang kemudian konsekuensinya sangat berat. Ada keterbelahan yang luar biasa. Jadi niat baik dari KIB itu awalnya itu yang kita apresiasi sebetulnya. Tetapi kalau kemudian KIB ini tetap solid yang dibilang oleh Mas Pipa tadi, Kang Owi juga bilang, kalaupun nanti Mukernas P3 tetap solid, ini sangat hal yang luar biasa bagi saya. Karena apa? Karena kegelisahan kita terjadinya keterbelahan, polarisasi, dan membuat masyarakat kita terpecah-pecah, bahkan lukanya sangat dalam, menganga, merusak kebangsaan kita. Ini sangat penting ke depan. Mas Owi, sekarang seberapa fatal sih pidato amplop Kiai ini akan mungkin membuat publik atau pemilih P3 atau mungkin koalisi akan terganggu dengan isu ini? Ya pertama begini Cak, bahwa masyarakat kita ini kan bicara tentang sentimen, populisme, citra ya. Jadi sentimen ini apakah testing the waternya adalah positif atau negatif. Tetapi biasanya isu-isu yang kepada personalisasi itu tentu bisa mengganggu bagaimana ketua umum bisa mengganggu grassroots-nya. Jadi artinya isu-isu seperti amplop, kemudian isu korupsi, isu-isu yang agak negatif, sedikit banyaknya saya perlu diuji ya signifikan atau tidak efek itu terhadap partai gitu untuk menjaga populisme partai. Sedangkan posisi partai saja sekarang udah sedang sulit gitu ya. Ditambah lagi dengan isanter isu yang sentimennya ada kemungkinan agak negatif gitu. Itu yang kemudian membuat mungkin kader grassroots ini ada kegelisahan. Ini kan krisis ya. Misalnya krisis itu artinya ada kondisi yang membuat kader di grassroots terpanggil untuk mencoba menyelesaikan
menyelamatkan partai. Jadi the power of kepepet itu kan sebetulnya kondisi yang ancaman. Orang kalau dalam kondisi krisis, dalam kondisi terancam, ada pikiran-pikiran liar. Ini yang menurut saya terjadi seperti ini hari ini. Ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Pak, ini partai umat. Satu-satunya partai yang kita representasikan sebagai partai umat sampai hari ini, partai yang paling lama, partai Islam paling lama, tentu kita juga menjaga itu bagaimana kekhawatiran elit di partai, ini partai lolos nggak ambang batas 20%. Ini berbahaya nggak dengan manuver-manuver seperti ini. Nah, itu yang pertama, Cak. Yang kedua adalah kalau bicara tentang koalisi sekarang, misalnya saya kan apakah nanti ada dengan Mukernas selanjutnya? Kemarin kan Mukernas pemilihan ketua umum. Besok ada Mukernas selanjutnya. Apakah ada potensi P3 hengkang dari KIB? Ya, saya sangat berharap betul bahwa jangan sampai memang potensi calon-calon KIB ini adalah bisa diisi oleh siapapun, Cak. Bisa diisi oleh Ganjar Erlangga, misalnya kalau Ganjar nggak diambil, atau dipakai oleh ketua umum sendiri tiketnya, karena partai punya percaya bahwa tiket ini harus dipakai, ada habitus itu sekarang. Partai politik merasa, oh ini tiket harus dipakai. Nah, itu juga membuka peluang bagi kader-kader yang tidak punya boarding pass, nggak punya dari eksternal untuk bisa masuk ke KIB ini. Jadi dengan adanya, apakah ini akan mengalami patahan di tengah jalan, tulang punggung ini, atau memang nanti poros yang 3 sampai ini terawat sampai injury time, ini sangat menarik. Maka apakah nanti P3 akan hengkang atau tidak, maka dinamika ini mungkin saja terjadi. Tetapi saya sangat berharap untuk mencegah polarisasi, keterbelahan dan politik identitas, dan terakhir adalah bagaimana menciptakan varian menu yang banyak disiapkan kepada masyarakat, harus ada 3 sampai 4 poros. Nah, KIB adalah satu poros yang mengisi di situ. Selain ada porosnya Nasdem, PKS dan Demokrat, yang kedua ada porosnya Gerindra dan PKB, yang ketiga ada porosnya PDIP sendiri. Nah, salah satu yang menarik adalah poros KIB. Nah, dengan kalau keluarnya P3, maka otomatically dia tidak memenuhi syarat sebagai ambang batas presiden threshold 20%, atau PAN keluar juga tidak memenuhi itu. Maka 3 partai saja ini presentasinya sudah 23,3%. Jadi sebetulnya harapan kita, Kang Owi, ini bukan soal bagaimana KIB itu P3 keluar atau tidak, tapi bagaimana menjaga tenun kebangsaan kita ke depan. Semakin banyak poros, semakin banyak varian calon presiden ke depan. Apa ya kita menanggapi bahwa bukan kali pertama ya partai politik bergejolak, bahkan ada pergantian ketum, kalau istilah publik ini pecah lah dalam hal itu. Kalau Mas Panggi sendiri, benarkah memang ini karena soal pidato, dompet kiai, atau mungkin kepemimpinan Pak Suharto mengecewakan dari konstituen atau mungkin juga internal partai? Iya, begini ya, pertama apa yang saya sampaikan, memang ke politik ini kan lain antara panggung depan dengan panggung belakang ya, fakta dan realitas. Itu nggak bisa satu paket saya lihat. Yang kedua adalah kalau misalnya dinamika dualisme, biasanya kan ada gerbong ya, ada perlawanan yang cukup kuat misalnya. Kalau ini kan hampir saya lihat tidak terlalu kelihatan gitu. Jadi satu suhu, satu mazhab tegak lurus semua, dan hampir tidak ada gejolak yang cukup besar saya lihat dinamikanya. Artinya pergantian ini sangat mulus, apalagi SK ini begitu cepat juga. Mungkin 7 hari tadi SK sudah disahkan juga, dan kita tahu bahwa Menkumham juga ada irisannya dengan PDIP, dengan Pak Jokowi gitu. Jadi tetapi apa urusannya dengan KIB ini yang menarik sebetulnya. Apakah ini KIB-nya sesuai dengan prediksi akan digembosin, atau nanti poros seksi KIB ini tidak lagi seksi karena keluarnya misalnya P3 tentu tidak akan memenuhi 23,3% tadi sebagai ambang batas presiden threshold 20%. Itu yang kedua, Cak. Yang ketiga adalah kalau saya mencermati bahwa harapan kita begitu besar terhadap KIB ini. Nah, KIB ini kenapa besar peran harapan kita? Karena dia akan bisa memunculkan poros ketiga dan poros keempat sebagai alternatif dari kita. Tentu partai lain ini tidak mau hanya sebagai pengikut PDIP, porosnya PDIP, porosnya Gerindra atau porosnya Nasdem. Ada satu misalnya yang menjadi penentu poros selanjutnya adalah KIB ini. Jadi kalau misalnya kita baca hasil survei Voxpol misalnya, bahwa keinginan publik, apakah ibu bapak ingin lebih dari 2 calon presiden, mereka menginginkan 40,6% itu ingin calon presiden lebih dari 2. Nah, kalau kita tanya lagi Bang Owi, apa alasannya? Yang paling besar adalah ada figur alternatif.
Artinya ada poros baru, ada muncul 2-3 poros. Maksud saya 3-4 poros gitu harapannya. Karena akan muncul varian menu yang disajikan kepada masyarakat, banyak pilihan calon presiden gitu. Nah, yang kedua yang 36% karena apa namanya polarisasi dan keterbelahan. Kemudian ada politik identitas, ada 36% soal perpecahan ya di level masyarakat sosial. Nah, dengan adanya KIB harapan kita awalnya ini akan menjadi seksi untuk membentuk poros yang ketiga dan keempat. Nah, ini yang kemudian misalnya hari ini ketika besok ada mukernas lanjutan Mbak ya Caca ya. Apakah Pak Mardiono nanti dengan kubunya, kan kemarin ada saya dengar informasi dari petinggi P3 bahwa kemarin diputuskan itu P3 merapat ke KIB itu hanya oleh beberapa elit penentu saja, tidak konsensus musyawarah mufakat besar. Nah, kemudian nanti ketika Pak Mardiono mukernas selanjutnya, apakah nanti P3 akan keluar dari KIB atau tetap bertahan? Misalnya Pak Mardiono masih dianggap sebagai koordinator dari KIB sampai sekarang dari P3. Nah, itu yang menjadi penting ke depan, atau nanti memang P3 tetap berada di KIB gitu.